Israel dikabarkan sedang mengalami kondisi darurat. Imbasnya, 200 perusahaan mengizinkan ribuan karyawannya mendemo Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Tribun News pada 1 April, kabar itu melansir pernyataan beberapa CEO perusahaan dalam Israel Hayom. Laporan menyebut, CEO beberapa perusahaan itu beralasan dan memperingatkan bahwa Israel sedang mengalami keadaan darurat. Secara lebih rinci, beberapa perusahaan besar Israel itu mengumumkan bahwa karyawan mereka dapat absen atau pulang kerja lebih awal untuk ikut serta dalam demonstrasi anti pemerintah tanpa potongan apapun dari hak cuti mereka. Demo itu juga ditujukan untuk menekan pemerintah Israel terkait negosiasi pertukaran tahanan dengan pihak Hamas. Secara terbuka, demonstrasi besar itu menggaungkan agar Netanyahu diganti lantaran dianggap gagal mengatasi perang Gaza, khususnya soal pembebasan sandera dan tahanan Israel yang ditahan Hamas. Hamas beri sentilan pasukan Arab soal pembentukan kekuatan internasional. Bahkan Hamas juga memberikan penegasan di mana jika kekuatan militer itu masuk ke jalur Gaza, maka akan dicap sebagai antek Israel. Dikutip dari Tribun News pada 1 April, kabar itu melansir pernyataan Hamas dalam laporan Al-Mayadin. Diketahui Israel mengusulkan dibentuknya pasukan militer multinasional negara-negara Arab yang nantinya akan mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Namun Hamas bersumpah bahwa pengaturan situasi dan realitas Palestina adalah murni urusan internal nasional yang tidak mengizinkan intervensi kekuatan apapun masuk dari luar. Selain itu, Hamas juga menghargai penolakan negara-negara Arab terhadap usulan Israel. Hamas menegaskan bahwa kekuatan apapun yang memasuki jalur Gaza ditolak dan tidak dapat diterima. Bahkan itu akan dianggap sebagai kekuatan pendudukan Israel dan Hamas akan menanganinya sebagaimana mestinya. Hamas menekankan bahwa usulan para pemimpin Israel mengenai pembentukan kekuatan internasional dari manapun termasuk pasukan Arab untuk jalur Gaza adalah khayalan dan fata morgana. Irak dikabarkan kembali menggempur Israel secara bertubi dan tiada henti. Terbaru, benteng Israel Eilabun di Galilea menjadi target serangan drone Irak. Dikutip dari Tribun News pada 1 April melansir laporan dari Al-Mayadin. Media militer perlawanan Irak menerbitkan rekaman yang menunjukkan para pejuangnya meluncurkan drone ke arah Galilea. Serangan itu dinyatakan untuk mendukung milisi perlawanan di Gaza serta sebagai respons terhadap pembantaian Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang tua. Dalam pernyataannya, serangan tersebut terjadi sebagai kelanjutan dari upaya mereka dalam melawan pendudukan Israel. Selain Irak, serangan milisi perlawanan juga terjadi dari Lebanon, Suriah, dan Yaman. Poros-poros perlawanan itu menyasar objek-objek penting bagi Israel di teritorial pendudukannya. Malaysia siaga tinggi seusai tangkap pria terduga mafia Israel seusai konsisten beri dukungan ke Palestina. Dikutip dari Tribun News pada 1 April melansir pernyataan pihak Malaysia dalam Straits Times. Diketahui Malaysia adalah satu di antara negara-negara lain yang menyerukan adanya gencatan senjata hingga menentang pemindahan paksa warga Palestina dan menekankan perlunya pengiriman bantuan kemanusiaan tanpa hambatan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Bahkan Malaysia menekankan Israel untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Namun kini Malaysia menerapkan siaga tinggi, meningkatkan keamanan untuk Raja Malaysia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan tokoh-tokoh penting lainnya. Siaga tinggi itu dilakukan usai ditangkapnya seorang pria yang diduga mafia Israel di Kuala Lumpur, Malaysia. Pria yang dicurigai sebagai mafia Israel tersebut disebut polisi membawa tas berisi 6 pistol dan 200 peluru. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mendapat kecaman massal dari warga Tel Aviv. Ada aksi pelemparan telur hingga pembakaran bendera Israel.
Dikutip dari Al-Mayadin, pada 1 April, aksi demo terbesar sejak Perang Gaza itu terjadi pada Minggu 31 Maret 2024 kemarin. Puluhan ribu orang memprotes pemerintahan Netanyahu dan pengecualian kepada orang-orang Yahudi Haredi ultra-ortodoks wajib militer. Bentrokan pun terjadi antara polisi dan demonstran di lingkungan Mea Shearim. Pelur dilempar dari arah pengunjuk rasa, sementara polisi menyemprot mereka dengan semprotan skunk. Selain itu, pemuda Haredi melakukan aksi membakar bendera Israel dan menuntut pemecatan Netanyahu. Tak dihindari, mereka juga melakukan pemblokiran jalan raya utama dengan mendirikan kota tenda di luar Nisat. Kaum Haredi mengancam akan keluar secara massal dari entitas Israel. Disebut kepergian Haredim itu bisa memicu kepergian Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dikutip dari Al-Mayadin, pada 1 April, ancaman itu disampaikan Kepala Rabi Sephardik Israel Yitzhak Yosef. Yosef bukan sekedar rabi biasa. Dia adalah putra Ovadia Yosef, pemimpin agama Partai Syash, sekutu penting pemerintahan koalisi Netanyahu. Ancaman itu akan terjadi jika wajib militer diberlakukan. Penting untuk digarisbawahi bahwa pernyataan Yosef mempunyai bobot yang besar, lantaran konfrontasi yang terus-menerus mengakibatkan kerugian harian bagi pasukan yang menyebabkan ketegangan nyata pada kohesi internal mereka. Melihat secara keluarga, arti dari kepergiannya akan menimbulkan dampak serius bagi pemerintah Netanyahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.